Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Safitri dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan halogen golongan 7A. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, arti dari halogen itu apa sih? Nah, artinya pembentuk garam karena dapat bereaksi dengan logam yang membentuk garam juga. Nah, unsur-unsur dari halogen ini ada F, Cl, Br, I, dan At. Nah, mereka semua itu, F itu adalah fluorin, Cl itu adalah klorin, Br itu adalah bromin, I itu adalah iodin, dan At itu adalah atsatin. Dan mereka semua punya elektron valensinya 7, makanya disebut dan masuk ke dalam golongan 7A. Untuk mengetahui ini golongan 7A itu kita sebenarnya udah belajar di kelas 10 untuk mencari bagaimana elektron valensinya itu berapa, adanya di A atau di mana gitu. Biasanya untuk mencari elektron valensinya itu berapa, kita bisa pakai cara yang SPDF itu. Mereka membutuhkan satu elektron lagi agar memenuhi kaidah oktet, sehingga unsur halogen cenderung membentuk ion negatif bermuatan -1. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat dari halogen ini. Nah, yang pertama itu mudah menangkap elektron. Nah, yang kedua itu terdapat sebagai molekul diatomik. Nah, kalau misalkan kalian gak tahu diatomik itu apa, nanti simak pembahasan berikutnya tentang reaksi halogen. Itu di situ menyangkut tentang molekul diatomik yang dimiliki oleh halogen ini. Makanya sifat-sifat dari halogen ini terdapat sebagai molekul diatomik. Nah, yang ketiga itu bersifat oksidator kuat. Nah, terus yang selanjutnya, semua HX berupa gas tidak berwarna dan berbau menusuk. Yang selanjutnya, reaktif, sehingga di alam tidak dalam keadaan bebas. Kereaktifannya itu HF lebih dari HCl, lebih dari HBr, lebih dari HI. Yang selanjutnya, sifat reduktornya HI lebih dari HBr, lebih dari HCl, lebih dari HF. Dan selanjutnya, titik didihnya nih, HF lebih dari HI, lebih dari HBr, lebih dari HCl. Nah, HF ini punya titik didih paling tinggi karena memiliki ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi-reaksi dari halogen. Nah, yang pertama itu ada nih reaksi halogen dengan air. Nah, ini seperti biasa aja, X2 plus H2O akan menjadi HX plus HXO. Nah, selanjutnya ada nih reaksi dari halogen dengan logam. Nih akan menghasilkan LXN, di mana L sama dengan logam dan N itu sama dengan valensi logamnya. Nah, di sini ada rumusnya nih. Kalau 2L plus NX2 akan menjadi 2LXN. Nah, N ini sama dengan kan valensi logam tertingginya. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, nah ditanya dalam bentuk reaksi halogen dengan logam, berarti kita tinggal lihat aja nih, dari valensi logam tertingginya itu akan ditaruh setelah menjadinya itu di bagian belakangnya. Jadi di bagian 2LXN-nya. Nah, di situ ditaruh valensi logam tertinggi. Selanjutnya nih, ada reaksi antar halogen. Unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur halogen lainnya membentuk senyawa XYN, di mana Y lebih elektronegatif daripada X dan N merupakan bilangan ganjil. Ini ada contohnya kan, yang Br2 plus Cl2 akan menjadi 2BrCl. Dan contoh selanjutnya ada I2 plus 3F2 akan menjadi 2IF3. Nah, di sini tuh caranya kan tadi kan syaratnya itu N itu merupakan bilangan ganjil. Berarti kalau yang kita tahu dari sebelumnya tuh yang reaksi di atas tuh, kalau N itu akan berada di belakangnya kan. Setelah menjadi apa? Bagian belakang itu N-nya.
Nah, karena di sini rumusnya N itu merupakan bilangan ganjil, berarti otomatis N-nya itu akan mengisi bilangan ganjil. Seperti yang contoh pertama, bilangan ganjilnya 1, jadi hanya Cl. Nah, terus yang contoh kedua, karena di sini valensinya 3, yang N-nya, berarti di sini juga 3, jadi 2IF3. Nah, akan sama juga dengan contoh-contoh yang lain khusus reaksi antar halogen ini. Berarti N itu akan merupakan bilangan ganjil, jadi nanti tertulisnya bilangan ganjil, maupun itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kalau untuk reaksi halogen dengan halida ini mudah aja kita mencarinya. Nah, kan urutan untuk halogen itu kan F, Cl, Br, I, dan At. Jadi kalau misalkan nanti ada soal F itu pasti dia akan menekan yang di bawahnya gitu, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan mendesak bisa ya, misalkan F itu akan mendesak Cl dan Cl akan mendesak Br, tapi kalau misalkan Br itu nggak akan bisa mendesak Cl. Jadi kalau misalkan ada contoh soal seperti ini, F F plus Cl akan menjadi bisa reaksi spontan. Tapi kalau misalkan yang soal yang kedua, contohnya itu ada Br, dia akan mendesak Cl, itu nggak akan bisa. Jadi hasilnya itu reaksinya tidak spontan seperti itu. Nah, yang terakhir ada reaksi dengan H2. Ini halogen bereaksi dengan H2 membentuk hidrogen halida atau HX. Nah, di sini juga nih yang tadi disebutin di sifat-sifat halogen, kalau halogen itu memiliki sifat sebagai molekul diatomik. Apa sih diatomik itu nih? Ini seperti di contoh ini di reaksi H2. Kalau molekul diatomik itu selalu ada angka 2-nya. Jadi halogen itu dominan oleh angka 2 di depannya atau di belakangnya bisa. Karena dia memiliki molekul yang diatomik. Jadi kalau misalkan ada 2 gitu, berarti dia halogen. Nah, untuk kegunaan unsur-unsur halogen ini tuh nggak beda jauh dari kebutuhan sehari-hari kita. Mulai dari yang fluorin, ada CCl2F2 itu sebagai pendingin. Terus juga klorin, ada garam dapur NaCl, biasanya kita pakai untuk bumbu masakan. Terus ada bromin juga sebagai zat adiktif pada bensin. Selanjutnya juga ada iodin. Iodin tuh biasanya kita pakai untuk obat luka dan sebagainya.